Oke. Bagaimana kabarnya Ibnu Majah dan At-Tirmizi pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersyukur Allah diberikan Allahu Akbar, Masya Allah. Ada yang pakai efek apa tuh kacamata, kolil. Oke, anak-anak, alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, bentar. Ustazah mau ngecek dulu apakah dari 2 kelas sudah hadir semua atau ada yang belum nih? 23, oke, semakin banyak yang bergabung. Bentar ya. Jadul atau orang semua? Bentar ya, Ustazah atur dulu supaya yang di belakang Ustazah nggak kelihatan. Oke, Ustazah mau cek dulu kemarin pekan lalu Ustazah sudah sharekan materi Ustazah. Ustazah sudah share materi. Apakah semuanya sudah menonton? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Ada yang ingat materi Ustazah tentang apa? Belum ada Ustazah. Ada. Yang ini aja lah ya. Oke, di bioskop gitu. Tapi di layarnya. Aduh, ternyata nggak bisa ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Dinding sih. Oke, nggak bisa. Ya udahlah, nggak apa-apa begini ya. Semoga tidak mengganggu konsentrasi kalian. Iya. Oke. Abaikan aja yang terlihat di belakang Ustazah. Oke. Pekan lalu Ustazah sudah sharekan materi video yang di classroom ya, karena kemarin cuma materi, berarti hari ini nanti Ustazah akan share juga yang materi yang akan Ustazah sampaikan, masih berhubungan karena di tema ini fokus membahas tentang siapa yang ingat? Siapa yang ingat tentang apa materi pekan lalu? Tentang? Siapa yang ingat? Ada yang ingat? Ustazah kasih bocoran. Ada tanda tanyanya. Ada yang ingat? Kalimat tanya. Ada tanya. Siapa yang jawab itu? Kalimat tanya. Oke. Bentar ya. Betul sekali. Kalimat tanya. Siapa tadi yang jawab? Ada Fahmi, Holil, dan Kinaska. Ya, terima kasih. Selamat Fahmi karena masih ingat materi Ustazah pekan lalu. Oke. Hari ini kita masih membahas itu, tapi Ustazah akan lebih memperjelas. Kemudian apabila ada yang belum paham, silakan kalian tanyakan sekarang ya, di waktu ini maksudnya, karena kesempatan untuk bertanyanya ketika kita meet. Kalau soal apa materinya di classroom kalian nggak bisa bertanya, paling WA ya kan. Baik, kita cek dulu, sudah share screen untuk materi kita hari ini.
nanti. Ya, silakan konsentrasi dulu ya, fokus dulu, tidak ada yang memikirkan yang lain, tidak ada yang fokus yang lain. Ingat kalau belajar fokus ke pelajaran supaya tidak rugi. Udah habis kuota, ternyata materinya nggak masuk, ya kan? Sudah kelihatan? Udah. Oke. Nah, pekan lalu kita sudah belajar tentang kalimat tanya yang sangat erat kaitannya dengan kata tanya. Nah, di sini kemarin kita membahas ada beberapa kata tanya yang fokus kita pelajari di tema 2. Ya, tema 2 itu judulnya apa? Siapa yang ingat? Udara bersih bagi kesehatan. Khusus pelajaran bahasa Indonesia ada di kompetensi dasar 3.2. Jadi pada materi ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kalimat tanya yang benar. Ya, karena beberapa kali Ustazah cek, apalagi kalian udah kelas 5 ya, ini nanti akan dipakai sampai kalian dewasa untuk mengetahui atau belajar tentang kalimat tanya itu ada aturannya, ada yang beberapa keliru ya cara membuatnya. Nah, ya, memang sih waktu dianggap gampang orang cuma nanya, ya kan gampang aja kalau nanya itu. Tetapi jangan salah, bisa jadi keliru atau salah struktur atau susunan. Oke, lanjut. Sebelum kita mengetahui cara-cara membuat kalimat tanya tersebut, kita cek dulu terkait informasi. Kenapa? Karena untuk apa kita gunakan kata tanya itu, apalagi fokus di tema 2 ini ya, untuk apa sih kita belajar kata tanya? Yaitu untuk bagaimana kita mendapat informasi dari sebuah bacaan atau buku. Ya, nah sekarang kita tahu dulu informasi itu apa. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Dalam buku atau papan pengumuman, informasi seringkali ditulis secara lebih singkat yaitu info. Kalian pernah baca papan pengumuman atau informasi? Pernah? Nah, oke, terima kasih. Nah, itu informasi-informasi yang kita baca itu nanti di dalamnya terpilah-pilah sebuah informasi yang akan masuk kategori apa. Misalnya, nanti ya di slide berikutnya. Nah, kita lihat ini. Aspek yang digunakan untuk menguraikan informasi dalam buku. Nah, ini informasi bisa dalam buku, bacaan, papan informasi, semuanya itu ya kita pakai. Kita akan terfokus pada aspek ini. Yang pertama yaitu yang disebut dengan aspek apa. Ya, silakan dilihat di layar kalian. Aspek apa? Menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Ketika bacaan atau informasi yang kalian baca itu menjelaskan suatu hal atau benda, maka itu terkategorikan aspek apa. Ya, aspek apa? Ini. Apa? Karena nanti ada tugas kalian itu mengkategorikan bacaan. Apakah dia masuk apa? Atau aspek siapa? Atau di mana? Kapan? Dan bagaimana? Ya. Itu kalau di sini dasarnya. Ini kalian harus konsentrasi. Kalau di sini udah paham, insya Allah untuk seterusnya kalian gampang. Langsung ketemu. Oh ini masuk aspek apa? Oh ini masuk aspek di mana? Oh ini siapa? Nah ya fokus. Yang kedua, ketika bacaan yang kalian baca atau informasi tersebut menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat, nih kalian garis bawahi tempat, maka itu masuk dalam aspek di mana. Ingat, ketika ada menjelaskan tempat, maka itu aspeknya di mana. Ya? Ada pertanyaan? Nah, ini aku ada yang pernah nulis kayak gini deh.
Udah aku tulis yang kayak gini dah. Oh, iya, ini pekan lalu. Nah, ini penjelasan lebih rincinya. Lanjut. Aspeknya, ketika ada informasi yang menjelaskan waktu, maka itu masuk aspek apa? Aspek? Kapan? 100. Azita. Kalau dia ada informasi waktu, penjelasan waktu, misalnya jam berapa, kemudian tanggalnya, hari Senin, itu semuanya waktu ya. Waktu itu tidak mesti jam. Bisa jadi hari, bisa jadi nama hari, bisa jadi tanggal, bisa jadi jam juga, waktu yang sebenarnya ya. Nah, itu semuanya masuk dalam aspek kapan. Oke? Selanjutnya, paham sampai 3 aspek ini dulu? Kasih ikon jempol yang sudah paham. Ada jempol-jempolnya, mantap. Sydney sudah hafal, Bram sudah, alhamdulillah. Lanjut ke 4. Ketika informasi yang kalian baca menyebutkan nama orang, jabatan atau pekerjaan, maka dia tergolong dalam aspek siapa. Ya, jadi kalau ada dijelaskan nama orang, nah itu aspek siapa. Nanti kalian memilah-milah nih bacaan. Ini masuk aspek yang mana ini? Oh, aspek siapa? Karena ada disebut nama orang. Nanti ada contohnya. Selanjutnya, informasi yang menyebutkan alasan atau sebab dalam suatu masalah. Nah, ketika ada penjelasannya tentang sebab, maka itu masuk ke dalam aspek mengapa. Ingat ini, tandain. Dia menjelaskan alasan, ya, alasan atau sebab. Sebab itu penyebabnya, ya, gara-gara apa. Nah, itu namanya penyebab. Kemudian alasan itu juga ya alasan sama kayak penyebab. Yang terakhir, aspek bagaimana ketika bacaan atau informasi tersebut menunjukkan keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Jadi kalau ada caranya, ada prosesnya, misalnya pertama-tama lakukan ini. Nah, itu masuk kategori bagaimana, ya. Udah paham? Biar lebih paham, kita cek contoh berikut ini. Nah, di sini kita akan memilah. Ini ada bacaan. Apakah dia masuk di kategori aspek mana? Siapa, apa, kapan, atau bagaimana ya? Kita cek. Ustazah minta bantuan dari Bram untuk membaca. Minta tolong Bram bacakan bacaannya biar temennya bisa mendengar. Jabatan yang bisanya kering karena volume air meningkat. Banjir termasuk salah satu bencana alam. Banjir dapat terjadi karena jika banjir terjadi, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kehilangan tempat tinggalnya. Oke, nah di sini ada banyak informasi. Nanti kita akan pilah-pilah yang mana yang apa, yang mana aspek masuk aspek siapa dan apa yang lainnya. Kita lanjut. Nah, ini dia cara memilahnya. Jadi informasi yang tadi Bram baca, kita lihat dari banjir sampai meningkat. Dari kalimat pertama, banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air meningkat. Itu dia masuk dalam kategori apa? Kenapa sih dia jadi apa? Kenapa bukan siapa? Kenapa bukan mengapa? Karena informasi yang pertama dibaca oleh Bram itu kalimat pertamanya menjelaskan sesuatu. Paham? Paham sampai di sini? Kalau Alhamdulillah. Kalau bingung nanti balik lagi, cek lagi penjelasan yang sebelumnya yang ini. Mana tadi? Nah, cek lagi di sini. Kira-kira dia masuk yang mana sih? Oh, penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Dia menjelaskan. Berarti dia kategorinya apa? Udah tahu. Gitu caranya ya. Wah, ada yang udah tahu. Masya Allah. Mantap. Luar biasa. Sekarang, informasi yang kedua. Banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Banjir dapat terjadi karena. Nah, ini kalau ada udah kata kuncinya nih. Karena.
Berarti dia penyebab. Jadi alasan. Sungai dipenuhi sampah. Kenapa bisa banjir? Karena sungainya penuh sampah. Berarti di sini ada menjelaskan penyebab. Kalau penyebab masih kategori apa kalau ada penyebabnya? Mengapa? Betul. Mengapa? Mengapa? Nah, sekarang yang ketiga kalimatnya. Masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kehilangan tempat tinggalnya. Sekarang pertanyaannya Ustazah balik. Ya, Ustazah balik. Siapa? Oke. Ustazah balik pertanyaannya. Kenapa dia masih kategori siapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa? Karena itu menceritakan tentang orang. Yang mana orangnya? Orang yang terdampak banjir. Ya, siapa itu? Sungai. Siapa yang terkena banjir? Masyarakat yang tinggal di pinggir sungai. Pintar. Bram, 100. Kayak gitu ya. Nanti supaya milah-milahnya tidak keliru. Karena nanti kalau bacaannya udah banyak, kalian udah bingung. Aduh, ini masuk mana sih? Kok nggak ada penjelasan orangnya? Nah, di sini kan kalimatnya masyarakat. Kata-katanya masyarakat. Nanti kalian bingung. Kok nggak ada nama orang? Kok nggak ada di situ jabatan? Ternyata masyarakat juga termasuk sebagai pelaku atau orang. Ya, jadi masyarakat. Nah, dan sampai ketika udah masuk ke bacaan atau buku, kalian jadi bingung. Udah paham kan? Oke, terima kasih ya yang udah jawab. Lanjut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini menemukan 6 aspek informasi dari buku. Kalau tadi dari bacaan sepenggal bacaan, kalau dari buku bagaimana caranya? Karena bacaannya lebih banyak nih, ya. Kita bisa nggak menemukan aspek-aspek itu? Tapi ada catatannya dulu. Tidak semua buku mengandung informasi yang bisa digolongkan ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi ini catatan pentingnya ya. Jangan sampai kalian membaca, loh kok ini nggak ada apanya? Kok ini nggak ada di mananya? Nah, tidak mesti semuanya lengkap, tetapi pasti ada salah satu aspek yang mencakup. Karena namanya informasi atau buku pasti dia menjelaskan sesuatu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh buku. Buku ini judulnya apa itu? Teman Baikku. Nah, ini judulnya Teman Baikku. Di sini udah dirincikan ceritanya ya. Ada ceritanya. Buku yang berjudul titik bla 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 seterusnya. Nah, kita lihat pengelompokannya. Dia masuk aspek-aspek yang mana? Oke, kita lihat dulu satu-satu. Ada aspek apa? Penjelasan tentang buku. Nah, kita baca ya. Buku yang berjudul Teman Baikku karya Julia Hebrew ini mengisahkan persahabatan panda dan monyet. Ini udah jelas ya. Udah sangat jelas. Dia menjelaskan bahwa isi buku itu tentang kisah persahabatan siapa? Panda dan monyet. Nah, betul sekali. Kemudian siapa penjelasan tokoh dalam buku? Nah, siapa tokohnya? Panda dan monyet. Betul sekali. Sekarang aspek kapannya? Penjelasan waktu dalam buku. Cari semua yang tentang waktu. Ada yang mana? Pada hari pertama musim semi. Betul sekali. Pada hari pertama musim semi. Dan selanjutnya aspek di mana penjelasan tepat dalam buku. Nah, di tepi sungai. Ya, betul sekali. Ini karena udah ditandain, karena contoh ya. Nanti kalau kalian harus dibaca penuh, baca full semuanya. Apalagi nanti yang udah terdaftar dalam AKM, itu harus rajin membaca. Ya, kalian harus baca dan pahami. Bukan sekedar baca cepet-cepet, ya, tapi harus paham. Baca semuanya dulu, baru nanti kalian golongkan. Oh iya, dia aspek apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Lanjut. Aspek yang kelima, mengapa? Penjelasan alasan dalam buku. Alasan. Ini garis bawahin benar-benar ya. Karena terkadang ada yang bingung. Bingung itu kenapa? Bingung antara dia masuk mengapa atau bagaimana atau apa. Dia mirip-mirip kan karena menjelaskan sesuatu. Kalau untuk mengapa perbedaannya kalian lihat saja di alasannya.
Pasti ada kata karena. Ya, kuncinya gitu ya. Karena. Oke, kita lihat dulu. Pernah nonton videonya. Coba dibaca. Karena penjelasan karena terlalu tergesa-gesa. Tergesa-gesa air bisa membuat. Nah, itulah penyebabnya atau alasannya, ya, alasannya. Nanti kalian baca lagi ini ceritanya tentang apa sih? Nah, tapi dengan 6 aspek ini kalian udah bisa tahu sebenarnya buku ini mengisahkan apa sih. Yang terakhir, aspek bagaimana. Penjelasan keterangan cara dalam buku. Ada prosesnya. Apa di situ? Sahabatnya menolong dengan cara memeluk monyet dan bawanya berenang ke tepi sungai. Kita cuma baca potongan-potongan ini, kita langsung tahu informasinya. Ya kan? Cuma potongan-potongan apanya, kemudian siapanya, kita dapat waktunya, kapan ya, kemudian di mana, kemudian mengapa, alasan atau penyebabnya, kemudian bagaimana penjelasan prosesnya, kita langsung tahu isi ceritanya, ya kan? Kita nggak baca semuanya nih, ada berapa kata, kalimat di sini. Kita cuma baca 6 aspek itu kita langsung tahu isi dalam bacaan. Oke, lanjut. Ada 38 yang bergabung, alhamdulillah. Kita lanjut. Sekarang mengklasifikasi informasi yang disajikan dalam buku. Nah, mengklasifikasi itu sama kayak mengelompokkan, memisah-misah, memilah-milah informasinya. Oke, sekarang ini ada lagi contoh buku yang lainnya. Apa yang kita kelompokkan? Nah, ini dia. Apa yang dijelaskan dalam buku tersebut? Apa yang dijelaskan dalam buku tersebut? Ternyata di dalamnya menjelaskan tentang permainan tradisional Indonesia. Kemudian siapa tokoh yang memudahkan pembaca memahami isi buku? Dia adalah Satya dan Dita. Nah, di sini nih, semua bacaannya ada di sini. Kita kelompokkan caranya dengan membuat pertanyaan. Nah, oke, lanjut kita latihan nanti di sini ya. Latihannya di sini. Tema 2, silakan buku tema 2-nya disiapkan. Kalian buka lihat ya. Kita bisa sambil mengerjakannya. Tema 2 halaman 3. Sudah disiapkan buku temanya? Kalau yang punya buku tematik sendiri boleh langsung ditulis di situ. Tapi kalau buku tematik punya sekolah, tulisnya di buku tulis. Ya. Ya, yang punya sekolah silakan ditulisnya di buku tulis. Udah ketemu halamannya? Oh, yang ini yang diketuk Ustazah. Ini dia gambarnya. Oke. Ini kayak yang dikatakan Ustazah. Sudah lihat? Lihat. Nah, yang punya buku sendiri boleh ditulis langsung di bukunya. Kalau yang punya sekolah di buku tulis. Untuk bentuknya, Ustazah boleh langsung ke jawabannya kah? Yang mana? Yang di buku tulis atau yang di buku situ? Buku tulis. Boleh sih, tapi bentuknya harus seperti itu persis ya. Maksudnya begini. Untuk bentuknya, nah ini lihat dulu ya, lihat dulu perintahnya. Ingat catatannya, kalau kalian mau mengerjakan sesuatu, cek dulu perintahnya biar gak salah mengerjakan. Coba lihat. Kamu telah membaca bacaan Dayu dan ikan hias. Kalian lihat bacaannya. Ustazah halaman berapa? Ini di layar kalian lihat tema berapa? Tema 2 halaman 3. Nah, betul. Silakan dibuka. Nah, di sini kita baca dulu perintahnya ya setiap mau mengerjakan sesuatu. Kamu telah membaca bacaan Dayu dan ikan hias. Perhatikan peta pikiran atau mind map di bawah ini. Lalu jawablah pertanyaan dalam setiap kotak. Jadi tugas kalian yang pertama membaca dulu bacaan yang judulnya Dayu dan ikan hias.
Kalau kalian udah baca itu, baru kalian bisa mengerjakan ini. Ya, silakan dibaca dulu. Baca teliti. Ya. Ada yang hobinya membaca di sini? Krik-krik. Tidak ada. Saya Fauzan. Biasanya suka Hobi membaca. Jempol yang hobinya membaca, Ustazah kasih jempol ya. Sekarang itu sangat apa namanya ya, agak berat untuk membaca buku ya, terutama karena apa? Kalian lebih banyak sudah memegang HP. Jadi mulai sekarang kalian biasakan lagi kembali baca bukunya ya. Baca buku apa aja bacaan, tapi yang bacaan yang bagus ya, yang bagus. Bebek bakar. Enggak lah. Coba dari ayam. Enak digoreng. Kucingnya udah nih ikutan belajar. Oke. Sudah? Untuk bentuknya, perhatikan. Ini yang kotak-kotak ini ya. Kotak ini boleh kalian berkreasi sesuka kalian. Boleh diganti bentuknya bulat, boleh jadi bintang, segitiga, awan-awan, bebas. Yang penting formatnya seperti ini. Salah. Ya. Apa itu? Abisa? Oke, nggak boleh yang kayak garis-garis gitu ya? Garis-garis gimana? Boleh di fotokopi kau salah. Halaman kantinnya saja. Nomor satu, nomor 2, nomor 3. Oh, jangan. Harus bentuknya mind map kayak gini ya, mind map. Kalau kalian misalnya mau kotak aja nggak apa-apa. Tapi jangan cuma baris-baris biasa kayak gitu, jangan ya. Itu bukan mind map. Salah. Ya, bisa. Boleh langsung jawabannya fotokopi kah? Boleh. Boleh. Kalau yang mau fotokopi dulu berarti nanti di luar ini kan baru selesai, nanti difoto kirim ke Classroom. Sudah Ustazah jadwalkan, udah ada tuh di Classroom-nya. Boleh di copy kan ini kan? Boleh. Jadwalnya kapan? Gimana? Batas kumpulnya hari apa, Ustazah? Hari ini dong, ya. Kalau yang mau berkreasi, mau bikin gambar sendiri lebih bagus lagi. Kalau yang mau difotokopi juga, ini kan gampang aja sebenarnya kotak-kotak. Kalian mau ganti jadi bulat-bulat juga boleh. Kertas HPS. Boleh, bebas aja. Di buku juga nggak apa-apa. Yang penting kalian mengerjakan. Ustazah boleh langsung dijawab. Apa? Boleh langsung dijawab ke dalam kotaknya. Boleh, di kotak langsung jawabannya tapi berurutan. Ya, kotak yang pertama berarti dia apa? Kotak yang sebelah sini siapa? Di mana? Jadi boleh langsung di buku tematik, kau Ustazah? Kalau di buku tematik yang punya sendiri boleh. Kalau punya sekolah tidak boleh dicoret-coret. Udah kebukannya mah. Tinggal tulisinnya doang. Ya, yang lebih baik mengerjakan aja langsung sekarang supaya kalian bisa langsung foto, difoto, kirim. Jadi kalian nggak ada tugas lagi ya kan? Di Classroom udah jadwalkan. Iya sih, tapi aku anaknya begitu ya. Buat bulat-bulat aja, bulat-bulat atau bintang-bintang segitiga. Aku lebih suka. Ada saya awan. Saya awan. Awan tuh, ada yang awan. Dan suka, kalau Ustazah juga suka biasanya yang awan-awan. Terus kasih garis-garis ya kan? Aku bisanya yang Mau segitiga, yang kotak juga nggak apa-apa, kotak itu juga sudah bagus. Kotak lebih gampang. Karena bisa main kayak gitu ya. Naik turun selesai. Iya, tinggal gak pakai penggaris biar lurus kan, cantik, rapi. Oke. Asal Saya pakai penggaris miring-miring. Gak apa-apa, ini enggak tidak mempengaruhi ya, kalian mau pakai gambar apa aja tidak mempengaruhi. Yang penting kalian buatnya formatnya seperti ini, kayak mind map atau peta pikiran. Nah, oke?
Kita kerjakan itu aja dulu ya, atau saya jelaskan dulu? Kerjakan itu aja dulu. Soalnya masih ada yang mau Ustazah jelaskan. Apakah semuanya mengerjakan sekarang atau Kerjakan Nanti aja Ustazah kerjainnya. nanti Nanti dikirim ke classroom, Kak. Iya dong. Di kelas Iya. Aku kerjain nanti. sudah ada, Ustazah sudah jadwalkan, sudah ada di kelas. Kalian tinggal kirim beserta absen ya, seperti biasa kalau kita meet atau zoom. Absennya diisi. Saya sudah 3. Ya, semuanya udah terekap. Inspirasi adalah ketika kita menghirup udara, apa yang kita hirup? Udara apa? O2. Saza kasih waktu 10 menit ya. 10 menit habis itu Zaza jelaskan lagi. 10 menit. Break. Masih aja. Ada yang keluar Ustazah? Hah? Malah keluar. Jangan keluar dong. Buka aja. Buka aja. Masih ada yang tutup kamera loh. Ustazah screenshot kelihatan tuh yang tutup kamera. Kalau saya di yang Sambil kalian ngerjakan, Ustazah sambil screenshot. Aku nanti ngerjainnya habis meeting. Ya, boleh. Kalau ngerjain sekarang berarti habis meeting ini udah bebas. Kalau aku bikin kotak-kotaknya aja dulu. aku kerjainnya habis habis sholat zuhur. Oh ya, Bisa tuh. bebas saja. Yang penting dikumpul hari ini. Ustazah. Ya, Nak. Yang bagian bawah yang soalnya apa yang memperhatikan dayu sangat melihat ikan. Bentar, Ustazah share dulu. Mana tadi? Ya, di buku tulis. Bisa di buku tulis atau di buku paket. Oh, ada yang bertanya? Ya. Oh ya, terima kasih udah dibacain. Ustazah nggak lihat chat, tunggu ya, mana chatnya? Ini Ustazah rekam ya. Oke, mana pertanyaannya? Yang mana? Yang bawah-bawah? Di buku tulis Kak? Ya, yang buku paketnya dari sekolah di buku tulis. Saya sudah salah. Sudah? Bisa udah? Alhamdulillah. Oke, disimpan nanti di foto dikirim ke kelas dong. 36. Kita 36. Tinggal 1 soal lagi. Oke, semangat. Oke, sampai jarum pajak angka 8. Oh, di situ nggak kelihatan ya. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Kita 3 menit lagi kita lanjut ya. Dan yang kedua, Ustazah boleh kerjakan di buku gambar nggak? Boleh, bebas saja. Bebas yang mana gampang menurut kalian. Jangan dibikin susah. Dah, oke. Tata lanjut share screen-nya ya.
Kertas HVS juga boleh. Buku tulis boleh. Oh, nggak cukup ya? Udah? Udah kelihatan lagi? Share screen Ustazah. Wes. Ketok. Ustazah ini bukan orang Jawa loh. Ustazah tadi itu tugas sekolah kah? Lain. Iya dong, tugas. Iya kah? Masa enggak? Ya, udah. Foto. Di foto. Sudah ada di Classroom. Cek di Classroom pelajaran hari ini bahasa Indonesia. Nanti dilampirkan di situ fotonya ya. Beserta isi absennya jangan lupa. Oke. Sama tanggal. Iya betul sekali. Oke, lanjut Belum ya. ada kok. Masa Ustazah udah jadwalkan jam 11. Nanti kalian cek. Oke, fokus lagi. Kembali konsentrasi lagi. Ustazah akan menjelaskan slide berikutnya. Ini penting. Ya, fokus. Kalimat tanya. Nah, tadi kita udah belajar kata-kata tanyanya. Ada apa aja tadi? Silakan disebutkan. Apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan apa? Satu lagi. Gimana? Bagaimana? Iya, dan 6 ya. Dan 6 kata tanya. Sekarang kata tanya itu akan kita masukkan menjadi sebuah kalimat. Bagaimana caranya? Ini penting. Karena kita belajar bahasa Indonesia, Ustazah akan detail ngeceknya kebenaran format kalimat tanya kalian. Bagaimana kalimat tanya yang benar? Fokus perhatikan di sini. Kalimat diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, catatan nomor 1-nya. Ingat, nanti kalau ada tugas Ustazah suruh buat kata tanya, ini lagi. Per huruf Ustazah akan cek ya. Jadi kalau di sini syaratnya kalimat diawali dengan huruf kapital, maka huruf awalnya ini benar-benar harus huruf besar. Kalau kalian membuat kalimat tanya tapi di awal kalian menggunakan huruf kecil, maka dia tidak memenuhi syarat dan berarti salah atau tidak benar. Ya. Apa syarat yang kedua? Menggunakan kata tanya yang tepat. Nah, di sini kadang nih masih ada juga nih yang keliru. Ustazah harap sih kalian udah kelas 5 ya. Ini nanti di kelas 6 juga dipakai sampai seterusnya kalian dewasa. Banyak yang keliru, mau menanyakan waktu misalnya, tapi kata tanya yang digunakan di mana? Maka itu tidak nyambung. Jadi apa yang mau kita tahu? Kita tidak bisa dapat informasi itu karena salah menggunakan kata tanya. Mau menanyakan waktu, tapi menggunakan katanya apa misalnya. Ya, ada pertanyaan silakan. Nah, itu tentang kehadiran itu boleh diisi sekarang kah? Boleh, tapi fokus aja dulu ya nanti ngisinya. Nanti kalau kalian sambil ngisi, nggak dengar penjelasan Ustazah. Ya, dengerin ini dulu. Sedikit lagi nih slide-nya. Udah keberapa ini? Udah ke-9. Oke, lanjut. Syarat yang kedua udah ya, tadi menggunakan kata tanya yang tepat. Jadi tadi di awal sudah Ustazah jelaskan apa itu kita gunakan untuk apa, siapa untuk apa, di mana untuk apa, dan seterusnya. Kalian udah paham insya Allah. Tinggal kalian ketika menggunakannya itu hati-hati, biar benar. Yang terakhir syarat ketiga, kalimat tanya itu harus diakhiri dengan tanda tanya. Nih, ada yang belum tahu bukan tanda tanya? Atau semuanya tahu? Saya tahu. Alhamdulillah. Ini harus kalian gunakan. Ya, bagus. Kalau kalian membuat pertanyaan tapi nggak ada tanda tanyanya, maka itu nggak menjadi kalimat tanya. Ya, perhatikan baik-baik. Mulai sekarang yang hadir ini nih sama semua kelas 5, Ustazah berharap semuanya seterusnya ketika membuat kalimat tanya sudah menggunakan format yang benar. Diawali dengan huruf besar, menggunakan kata tanya yang tepat, dan akhirnya ada tanda apa? Tanya. Ya, 100. Tanda tanya. Betul. Contoh nih, kita lihat contohnya.
Nah, apa saja organ pernapasan pada manusia? Ini contoh kalimat tanya. Yang mana syaratnya? Nih, yang awal nih, ya kan? Ada huruf besar. Kalau kalian menggunakan A-nya kayak gini, di sini salah, nggak benar ya. Jadi yang awal ini harus huruf besar. Yang kedua, kata tanyanya nih, karena kita yang mau tahu penjelasan tentang organ pernapasan, maka kita menggunakan kata tanya apa. Kalau kita mau tahu letaknya di mana, berarti tanda tanyanya kata tanyanya di sini di mana? Di mana organ pernapasan pada manusia gitu ya. Nah, ini yang Ustazah maksud tadi. Dan yang terakhir adalah ada tanda tanya yang kalian tuliskan di akhir kalimat. Paham sampai di sini? Paham. Alhamdulillah. Yang sudah paham kasih jempol. Saya lihat jempol-jempolnya nih, mana ini? Oke, sudah ada Bram udah paham, Pinaska udah paham. Alhamdulillah. Ada siapa lagi ya? Oh, udah banyak, Walil. Alhamdulillah. Berarti setelah ini Ustazah harap ketika membuat sebuah pertanyaan sudah menggunakan format ini. Dimanapun, baik itu dalam tulisan atau dalam tulisan di buku gitu maksudnya ya, atau chat misalnya, bertanya itu formatnya kayak gini. Jadi kalau kalian udah terbiasa, nanti terbawa dalam tulisan kalian. Oke, lanjut. Nah, selesai slide-nya. Alhamdulillah, itu tadi yang Ustazah jelaskan tentang kalimatnya. Silakan yang ingin bertanya apabila ada yang belum jelas. Ustazah boleh. Ustazah aku kirim bolehkah waktu masih Zoom? Gak dengar. Gimana ulang? Bolehkah saya kirim? Saya sudah selesai. Oh, boleh. Dikirim, silakan. Ini juga udah selesai penjelasan Ustazah. Oke. Tinggal diskusi saja kalau ada yang belum paham. Apa? Saya sudah kirim. Oke, alhamdulillah. Sekarang Ustazah mau cek pemahaman tentang kalimat tanyanya. Buat satu kalimat pertanyaan di chat menggunakan format yang benar. Bebas, mau pakai apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, bebas saja. Ayo, siapa yang duluan nih? Pinaska udah mengisi. Apa kabar kalian semua? Betul ya, di awalnya huruf besar, di akhir udah. Nah, ada lagi yang lain? Yang mau ngasih contoh? Tidak. Tulis, ayo semuanya, biar Ustazah tahu kalau semuanya benar-benar udah paham. Kapan peristiwa banjir bandang? Nah, coba kita komentari dari Zidni. Apakah sudah benar atau ada yang kurang? Ada yang kurang. Apa itu? Tanda tanya sama huruf kapital di awal. Betul sekali. Siapa tadi tuh? Faiz, 100 Faiz. Zidni, coba dengarkan tadi dari Faiz. Katanya ada yang kurang. Iya, Zidni belum menggunakan huruf besar di awalnya dan belum ada tanda tanyanya. Ustazah minta Zidni diperbaiki pertanyaannya. Kapan peristiwa banjir bandang dibenarkan? Bagaimana? Siapa yang bisa? Ayo. Selain Zidni juga bisa. Kira-kira yang benar itu gimana sih pertanyaan Zidni tadi? Kapan peristiwa banjir bandang? Ayo. Siapa yang mau tulis? Oke, silakan. Kapan pelajaran bahasa Indonesia selesai? Betul itu. Itu pertanyaannya betulan ditanyakan. Itu sekedar contoh. Ya, betul sekali, Pibi benar. Bram sudah memberikan jawaban yang benar. Danis masih kurang, huruf depannya harus besar. Ya, betul. Sudah ada tanda tanyanya, Danis? Ya, Azita, siapa namamu? Betul. Kapan peristiwa? Fahri, ya betul. Udah Fahri juga betul. Siapa lagi nih? Di mana kalian? Siapa ini yang bertanya? Di mana kalian? Tidak kelihatan. Sudah besarkan ya. Oke. Di mana kalian tuh Fauzan? Oke, terima kasih. Di mana kita, Bram? Betul, sudah ada huruf-hurufnya. Siapa aku? Kapan libur panjang? Yap, Danis sudah betul ini ya. Huruf besarnya sudah benar.
Kali huruf depannya udah besar, betul, dan tanda tanya. Tinggal ini, panjang itu nggak perlu huruf besar. Kapan libur panjang, tidak usah huruf besar panjangnya ya. Itu huruf kecil aja. Kapan rumahmu terbakar? Ini Yusuf, ini masih salah formatnya. Ustazah minta Yusuf dibenarkan. Apanya yang kurang? Teman-teman, apanya yang kurang yang punya Yusuf? Huruf kapital. Silakan Yusuf. Silakan Yusuf diperbaiki. Sudah dibantu. Kenapa pertanyaannya gitu banget? Ya, itu Pertanyaannya sangat hebat. Pertanyaannya kurang bagus, tapi kita fokus di formatnya dulu aja ya. Isinya Ustazah tidak permasalahkan. Yang penting formatnya benar dulu. Oke, kapan kita tatap muka dari PIBI udah benar? Kapan corona akan selesai? Betul, sudah formatnya Sydney. Mantap, Sydney udah pinter. Di mana kamu tinggal? Atifa udah benar. Nah, Bram, bagaimana caranya tidur? Ya, udah benar pertanyaannya. Asli, udah benar. Indah. Pinter. Indah udah benar juga. Bagaimana kabar kalian semua? Udah benar. Siapa ini? Sabrina udah benar. Masya Allah. Terima kasih yang udah memberikan contoh dan udah benar. Ustazah harap semuanya seterusnya, nggak hanya hari ini, dari sekarang, besok, sampai kalian kelas 5, dan seterusnya. Kalian udah menuliskan menggunakan format yang benar ketika membuat kalimat tanya. Oke, cukup sekian mungkin. Anda ada lagi pertanyaan? Masih banyak chatnya yang masuk ini. Ini ada nih. Fatur Rahman, catatan dulu ya. Fatur Rahman. Bentar, mana tadi pertanyaannya? Bagaimana cara buka HP? Ada yang kurang. Fatur Rahman ada yang kurang. Apanya yang kurang? Mana Fatur Rahman open mic? Ustazah mau tanya, mana ya? Ya, Us. Ya. Tadi Fatur Rahman membuat pertanyaan, kalimatnya, bagaimana cara buka HP? Di situ ada yang kurang. Apanya Fatur Rahman? Tidak tahu. Ada yang bisa bantu? Kalian lihat chatnya. Tanya. Oke, terima kasih. Apanya Fatur Rahman? Udah dibantu temannya? Apanya yang kurang? Suaranya Pandigi Palo. Tanda. Tanya. Iya, betul sekali. Tanda tanya. Jadi, Fatur Rahman, perhatikan ya. Ketika membuat pertanyaan, diakhiri tanda tanya. Ya, ini sepele tapi sangat berpengaruh dengan kalimat kalian. Kalau diakhiri tanda titik, berarti itu sebuah kalimat. Diakhiri tanda tanya berarti pertanyaan. Diakhiri tanda seru berarti perintah atau ajakan. Ya, itu harus kalian perhatikan. Tanda-tanda sekecil itu dalam bahasa Indonesia penting. Jangan disepelekan. Kapan kita rehat, Bram? Masih kurang tanda tanyanya. Tadi udah benar. Bram tadi udah ada yang benar ya. Udah banyak yang benar. Oke. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah sudah bisa semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya. Kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.